Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Heria. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis mengenai uji T1 sampel. Ada beberapa outline yang akan saya bahas. Yang pertama adalah apa itu uji T1 sampel, dan yang kedua syarat penggunaan uji T1 sampel, dan yang ketiga adalah statistik uji T1 sampel, dan yang terakhir akan teman saya bahas yaitu tentang uji T hipotesis, uji T1 sampel menggunakan aplikasi SPSS. Baik, yang pertama adalah apa itu uji satu sampel. Nah, uji satu sampel ini merupakan salah satu prosedur pengujian statistik yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata dari data yang kita gunakan secara statistika berbeda secara signifikan. Nah, bisa dibandingkan dengan nilai rata-rata yang sudah diketahui berdasarkan asumsi ataupun opini, seperti itu. Yang berikutnya adalah uji T1 sampel hanya bisa digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata sampel pada satu variabel dengan nilai rata-rata yang sudah ditentukan. Dan di sini juga saya akan memberikan satu contoh pemanfaatan uji T1 sampel. Nah, pengujian ini apakah tinggi badan dari siswa prodi bahasa Inggris itu mencapai 170 cm. Nah, pembahasan yang kedua adalah syarat penggunaan uji T1 sampel. Nah, yang pertama itu jenis data yang digunakan adalah interval dan atau rasio, seperti itu. Dan yang kedua, varians dari sampel dan populasi bersifat homogen. Yang ketiga, data yang digunakan berdistribusi normal atau setidaknya mendekati, seperti itu. Dan yang terakhir adalah tidak terdapat data yang bersifat outlier. Nah, itu adalah beberapa syarat penggunaan uji T1 sampel. Nah, di sini teman-teman, untuk uji T1 sampel memiliki rumus, yaitu T sama dengan X bar dikurangi nu per S X bar. S X bar sama dengan S per akar nu. Nah, jadi nu itu adalah rata-rata populasi atau hipotesis yang akan diuji. X bar itu adalah rata-rata sampel, dan nu adalah jumlah sampel, dan S adalah standar deviasi sampel, dan SX bar adalah standar error, seperti itu. Dan yang part paling ditunggu adalah tutorial uji T1 sampel dengan SPSS. Nah, anggapan kita akan melakukan pengujian tinggi badan dari 20 siswa prodi bahasa Inggris berdasarkan literatur terdahulu. Nah, rata-rata ideal tinggi badan mahasiswa prodi bahasa Inggris adalah 170. Nah, apakah hal ini terbukti secara statistik? Nah, mari kita lakukan pengujian hipotesis T1 sampel menggunakan SPSS yang akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Fajri. So, check it out. Oke, baik, di sini kita sudah masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di sini sudah saya masukkan beberapa data tinggi badan dari 20 mahasiswa prodi pendidikan bahasa Inggris. Mulai dari 173 cm hingga 168 di mahasiswa yang ke-20 di sini. Oke, baik, kita di sini klik variable view. Nah, di variable view ini kita tuliskan di sini di bagian kolom name, yaitu tinggi badan. Untuk type-nya itu numerik, width-nya 8, desimalnya 2. Untuk label kita isikan tinggi badan cm, dan untuk value dan missing kita tidak ubah, tetap noun, tidak isi. Untuk kolom 8 line right, dan untuk measure is scale atau skala. Ya, di sini kita pilih skala. Untuk all tetap input.
Oke, balik lagi ke data view di sini. Nah, tahap selanjutnya yaitu klik di sini ya, analyze, dan selanjutnya cari compare means. Nah, di sini compare means, dan klik one sample t-test. Klik sini. Nah, setelah tampilannya seperti ini, maka tinggi badan di sini kita pindahkan ke test variable. Nah, setelah dipindahkan, di sini ada keterangan test value, yang dimana kita menguji hipotesis 170 cm. Nah, kita bisa langsung klik di sini, tik di sini 170. Nah, setelah kita klik 170 di sini, maka tahap selanjutnya hanya tinggal klik OK. Nah, maka outputnya akan muncul di sini. Nah, ini outputnya. Di sini ada one sample statistik untuk N, yaitu jumlah keseluruhan mahasiswa 20, dan untuk P-nya itu 171, dan standar deviation-nya itu 2,8976, dan untuk standar error mean-nya itu 62828. Nah, untuk one sample test di sini bisa kita lihat ya, 1,595 19, dan untuk C-nya itu 128, dan untuk mean difference-nya itu 1000, lower-nya itu min 3150, dan untuk upper-nya itu 2,3150. Oke, pada kesimpulannya di sini tidak ada perbedaan signifikan dari tinggi badan semua dari 20 mahasiswa prodi pendidikan bahasa Inggris. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya berikan dari video tutorial ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena di sini saya masih belajar, dan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika pendidikan. Oke, baik. Di sini kita sudah masuk ke aplikasi SPSS, dan di sini adalah sebuah data dari keseluruhan mahasiswa prodi pendidikan bahasa Inggris. Di sini ada 20 data yang sudah saya isi di sini di aplikasi SPSS. Oke. Kita di sini coba klik variable view. Nah, di sini untuk di variable view kita isikan di bagian name ini yaitu tinggi badan, dan type-nya itu numerik, width-nya 8, desimalnya 2, dan label di sini kita isikan tinggi badan. Value dan missing itu tetap kita tidak ubah ya, known. Dan untuk column-nya itu 8, align-nya right. Dan untuk measure-nya itu scale atau skala ya, di sini kita bisa pilih saja scale.
Nah, oke, selanjutnya kita kembali lagi ke data view. Nah, oke, untuk tahap selanjutnya yaitu di sini klik analyze dan cari compare means. Nah, ini. Dan klik di sini one sample t-test. Mengapa kita klik one sample t-test? Karena di sini kita menggunakan rumus t-test seperti itu. Oke, klik di sini di one sample t-test. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka tinggi badan kita pindahkan saja ke tes variabel di sini. Kita klik tanda panah ini. Nah, jika sudah memindahkan tinggi badan ke tes variabel, maka selanjutnya kita di sini isikan test value di sini. Isikan 170 karena uji hipotesis kali ini yaitu 170 cm. Nah, jika tinggi badan sudah dipindahkan ke tes variabel dan test value sudah diisikan 170, maka selanjutnya tinggal saja klik OK. Nah, ini adalah outputnya. Oke, di sini ada one sample statistik. Di sini ada N atau jumlah keseluruhan mahasiswa 20 dan untuk mean-nya itu 171,0000, untuk standard deviation-nya itu 2,80976 dan untuk standar error mean-nya itu di sini 62828. Nah, coba kita lihat lagi di bawahnya yaitu ada one sample test. Nah, bisa langsung dilihat ya teman-teman, di sini ada T-nya 1,592, DF-nya ini ada 19, sigma-nya di sini 128 dan untuk mean difference-nya itu 1,00000 dan untuk lower-nya di sini min 3150 dan untuk upper-nya itu 2,3150. Oke, pada kesimpulannya tidak ada perbedaan yang signifikan dari tinggi badan antara mahasiswa prodi pendidikan bahasa Inggris. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya berikan dari video ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan karena di sini kami masih di tahap belajar dan ini adalah sebuah tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika pendidikan. Oke, mungkin hanya itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.